Dunia sepak bola internasional kembali diguncang isu besar yang berpotensi mengubah peta kekuatan dan arah sejarah Piala Dunia. Sorotan kali ini bukan datang dari lapangan hijau, melainkan dari tekanan politik, suara moral, dan desakan keras sejumlah peserta Piala Dunia, serta mantan petinggi tertinggi FIFA. Amerika Serikat, yang sejatinya telah ditetapkan sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, kini justru berada di bawah tekanan paling serius sepanjang sejarah penunjukannya sebagai host. Desakan itu bukan datang dari satu pihak saja. Sejumlah negara peserta Piala Dunia dan beberapa eks-presiden FIFA secara terbuka menyuarakan sikap tegas. Amerika dinilai tidak lagi ideal untuk menjadi wajah sepak bola dunia. Isu keamanan, stabilitas global, hingga ketegangan politik internasional menjadi alasan utama mengapa wacana boikot mulai dibicarakan secara serius. Beberapa mantan presiden FIFA bahkan menyampaikan pernyataan keras. Menurut mereka, Piala Dunia bukan sekadar turnamen, melainkan simbol persatuan global. Jika tuan rumah justru memicu kontroversi, maka FIFA nilai wajib mengambil langkah ekstrem demi menjaga marwah sepak bola dunia. Dalam berbagai forum tidak resmi, nama Inggris mulai mencuat sebagai kandidat terkuat pengganti Amerika. Inggris dianggap memiliki semua syarat: infrastruktur siap, pengalaman panjang sebagai pusat sepak bola dunia, serta stabilitas yang lebih menjanjikan untuk turnamen sebesar Piala Dunia. Stadion-stadion legendaris, jaringan transportasi matang, dan dukungan publik yang masif membuat Inggris dinilai tak perlu adaptasi panjang. Bagi banyak pihak, jika FIFA ingin menyelamatkan citra Piala Dunia, Inggris adalah solusi paling realistis. Namun di balik panasnya isu boikot Amerika dan wacana penunjukan Inggris, dunia sepak bola justru menyaksikan fenomena lain yang tak kalah mengejutkan. Indonesia. Negara yang selama puluhan tahun hanya dipandang sebagai penonton Piala Dunia, kini mulai disebut-sebut dalam percakapan negara-negara elit. Sepanjang agenda FIFA Matchday tahun 2026, sejumlah negara langganan Piala Dunia dikabarkan menunjukkan minat besar untuk menghadapi timnas Indonesia. Prancis, Brasil, Argentina, Belanda, Inggris, dan Spanyol. Nama-nama yang selama ini hanya bisa disaksikan fans Indonesia lewat layar kaca, kini justru disebut ingin menjajal kekuatan Garuda dalam laga resmi FIFA. Pertanyaannya sederhana, apa yang berubah? Jawabannya satu, John Herdman. Pelatih baru timnas Indonesia yang berasal dari Inggris, perlahan tapi pasti mengubah cara pandang dunia terhadap sepak bola Indonesia. John Herdman bukan pelatih sembarangan. Ia memiliki rekam jejak membawa tim nasional menjadi kekuatan yang disegani, bukan hanya di level regional, tetapi juga global. Pendekatan modern, disiplin khas Eropa, serta pemahaman mendalam tentang sepak bola elit menjadi nilai jual utama Herdman di mata federasi-federasi besar. Negara seperti Prancis dan Spanyol melihat Indonesia bukan lagi sebagai lawan lemah, melainkan proyek menarik. Bagi mereka, melawan Indonesia berarti menghadapi tim yang sedang bertumbuh, memiliki basis supporter fanatik, dan atmosfer stadion yang luar biasa. Brasil dan Argentina bahkan dikabarkan tertarik karena ingin merasakan langsung bagaimana tekanan bermain di hadapan puluhan ribu supporter Indonesia yang dikenal militan dan emosional. Sementara Belanda dan Inggris memiliki ikatan historis dan emosional tersendiri dengan Indonesia. Kehadiran John Herdman menjadi jembatan diplomasi sepak bola yang membuat komunikasi antar federasi kian terbuka. Bagi negara-negara besar, FIFA Matchday bukan sekadar uji coba. Ini adalah ajang membaca potensi lawan baru, menguji taktik, dan memperluas pengaruh global. Indonesia, di era Herdman, dinilai memiliki paket lengkap, skuad muda, pemain diaspora, serta pasar sepak bola yang masif. Tak heran jika sepanjang tahun 2026, nama Indonesia terus masuk dalam daftar calon lawan potensial negara-negara elit dunia. Fenomena ini sekaligus menjadi kontras tajam dengan situasi Amerika yang justru terancam kehilangan status tuan rumah Piala Dunia. Jika Amerika terpinggirkan dan Inggris mengambil alih, maka pengaruh sepak bola Eropa akan semakin menguat. Dan Indonesia, dengan pelatih asal Inggris, berada tepat di jalur itu. Banyak analis menyebut ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari strategi panjang, keberanian federasi, dan keputusan besar menunjuk pelatih dengan visi global. Indonesia kini tak lagi mengetuk pintu sepak bola dunia. Indonesia mulai diajak bicara. Dari wacana boikot Piala Dunia hingga minat negara elit bermain melawan Garuda, satu hal menjadi jelas. Peta sepak bola dunia sedang berubah.
Dan Indonesia untuk pertama kalinya berdiri tepat di tengah perubahan itu. Perubahan peta sepak bola dunia ini juga mulai terasa di ruang-ruang diplomasi FIFA. Dalam beberapa pertemuan internal federasi, nama Indonesia disebut bukan sebagai penggembira, melainkan sebagai contoh negara yang mengalami akselerasi sepak bola dalam waktu relatif singkat. Bagi FIFA, fenomena Indonesia menarik perhatian karena terjadi di saat dunia sepak bola sedang mengalami ketegangan geopolitik. Amerika sebagai calon tuan rumah Piala Dunia justru menghadapi tekanan moral dan politik, sementara negara-negara lain mencari alternatif lokasi dan mitra pertandingan yang lebih aman, stabil, dan menjanjikan atmosfer positif. Di titik inilah Indonesia masuk ke dalam radar serius. Stadion yang selalu penuh, dukungan supporter yang masif, serta sorotan media internasional membuat setiap laga timnas Indonesia menjadi panggung global. Negara seperti Prancis dan Spanyol melihat Indonesia sebagai laboratorium sepak bola modern. Bagaimana tim muda dengan karakter Asia dipoles menggunakan filosofi Eropa. Brasil dan Argentina melihat Indonesia dari sudut berbeda. Mereka tertarik pada aspek mental. Bermain di Indonesia berarti menguji pemain muda mereka di atmosfer tekanan tinggi, sesuatu yang tak selalu bisa ditemukan di laga uji coba Eropa. Sementara Inggris memiliki kepentingan yang lebih dalam. John Herdman bukan hanya pelatih timnas Indonesia. Ia adalah representasi sepak bola Inggris yang kini bekerja di Asia Tenggara. Setiap perkembangan positif timnas Indonesia secara tidak langsung menjadi etalas keberhasilan pendekatan sepak bola Inggris di luar Eropa. Tak heran jika Federasi Inggris disebut-sebut menjadi salah satu pihak yang paling aktif membuka komunikasi terkait FIFA Matchday dengan Indonesia. Belanda pun demikian. Hubungan historis ditambah meningkatnya kualitas pemain Indonesia membuat laga melawan Garuda bukan lagi dianggap berisiko reputasi. Justru sebaliknya, Belanda melihat Indonesia sebagai partner yang ideal untuk membangun hubungan sepak bola jangka panjang. Situasi ini menjadi ironi tersendiri bagi Amerika Serikat. Di saat negara-negara besar berebut jadwal FIFA Matchday melawan Indonesia, Amerika justru menghadapi wacana boikot sebagai tuan rumah Piala Dunia. Beberapa analis menyebut jika FIFA benar-benar mengambil langkah ekstrem dan menunjuk Inggris sebagai pengganti, maka poros kekuatan sepak bola dunia akan kembali ke Eropa. Dan Indonesia, dengan pelatih asal Inggris, berada di arus yang sama. Sepanjang tahun 2026, agenda FIFA Matchday diprediksi menjadi panggung pembuktian timnas Indonesia. Bukan lagi sekadar mencari pengalaman, tetapi mengukur diri di level tertinggi sepak bola dunia. Laga melawan negara-negara elit akan menjadi ujian sejati bagi filosofi John Herdman. Apakah Indonesia siap menghadapi Prancis, Brasil, Argentina, Belanda, Inggris, dan Spanyol bukan sebagai tim kecil, melainkan sebagai lawan yang patut dihormati? Perkembangan ini membuat banyak pengamat sepak bola dunia mulai menempatkan Indonesia dalam kategori berbeda. Bukan lagi sekadar negara berkembang, melainkan negara dengan potensi menjadi kekuatan baru di kawasan Asia, bahkan di level global. Di balik ketertarikan negara-negara elit, ada satu faktor penting yang terus disorot: konsistensi arah pembangunan tim nasional. Di era sebelumnya, Indonesia kerap berganti filosofi, berganti pelatih, dan berganti target. Namun bersama John Herdman, timnas Indonesia dinilai memiliki garis besar yang jelas dan terukur. Sepak bola modern tidak hanya bicara hasil, tetapi proses, struktur, dan kesinambungan. Hal inilah yang membuat federasi besar berani mempertimbangkan Indonesia sebagai lawan FIFA Matchday sepanjang tahun 2026. Bagi Prancis dan Spanyol, Indonesia adalah proyek jangka menengah. Melawan Garuda berarti menghadapi tim yang kemungkinan besar akan tampil di turnamen besar Asia, bahkan babak lanjutan kualifikasi dunia. Bagi Brasil dan Argentina, Indonesia adalah ujian karakter. Bagaimana pemain muda mereka beradaptasi di lingkungan sepak bola yang penuh tekanan emosional dan atmosfer fanatik. Sedangkan bagi Inggris dan Belanda, Indonesia adalah mitra strategis. Bukan hanya untuk pertandingan, tetapi juga pertukaran ilmu, pengembangan pelatih, dan kerjasama jangka panjang. Semua ini mempertegas satu fakta. Indonesia tidak lagi dipandang sebagai tujuan eksotis semata. Indonesia kini dipandang sebagai bagian dari peta sepak bola global yang sedang tumbuh. Situasi ini juga memberikan tekanan tersendiri kepada FIFA. Di tengah polemik tuan rumah Piala Dunia, FIFA dihadapkan pada realitas baru, bahwa pusat gravitasi sepak bola tidak lagi sepenuhnya berada di Amerika atau Eropa Barat. Asia dan Indonesia khususnya mulai memiliki suara.
Jika Amerika kehilangan legitimasi sebagai tuan rumah Piala Dunia dan Inggris mengambil alih peran tersebut, maka hubungan sepak bola lintas benua akan semakin intens. Indonesia, dengan pelatih asal Inggris dan jaringan internasional yang semakin luas, berada di posisi yang diuntungkan. Setiap laga FIFA Matchday akan menjadi panggung evaluasi global, bukan hanya untuk timnas Indonesia, tetapi juga untuk kredibilitas sepak bola Asia. Apakah Indonesia mampu menjaga konsistensi? Apakah filosofi John Herdman benar-benar mampu bersaing dengan standar elit dunia? Pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab di lapangan, bukan di meja diskusi. Satu persatu laga besar akan menjadi saksi. Satu persatu negara elit akan merasakan langsung atmosfer sepak bola Indonesia. Dan dari sanalah, reputasi sesungguhnya akan dibangun. Dunia sepak bola kini bergerak cepat. Isu boikot, pergantian tuan rumah, dan perubahan peta kekuatan terjadi bersamaan. Di tengah semua gejolak itu, Indonesia justru menemukan posisinya. Bukan sebagai penonton, bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai bagian dari arus utama sepak bola dunia yang sedang berubah. Satu hal yang pasti, dunia kini tidak lagi menatap Indonesia dengan sebelah mata. Di tengah gejolak Piala Dunia, wacana boikot dan perebutan pengaruh global, Indonesia justru menemukan momentumnya. Sepak bola dunia sedang bergerak, dan Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah modern bergerak bersama arus utama.